Kalian pernah ngerasa nggak sih, kayak ada sesuatu gitu di dalam media sosial kita? Sosok yang nggak kelihatan, tapi tahu persis apa yang bikin kita cemas. Terus tiba-tiba hal itu muncul di layar. Ini bukan imajinasi liar loh. Hari ini kita bakal bedah sebuah teori konspirasi digital yang lumayan bikin merinding. Jiwa dalam kode. Sebuah gagasan kalau algoritma modelan itu nggak cuma memprediksi, tapi benar-benar merasakan emosi kita, terus memanipulasinya. Coba deh bayangin, kalian lagi ngerasa agak suntuk. Terus, cereng, feed kalian langsung dibanjiri berita suram, konten yang bikin nyesek, atau hal-hal yang seolah sengaja nyiram bensin ke api kekhawatiran kalian. Kita semua pernah kan kejebak doom scrolling? Tapi kadang rasanya tuh personal banget ya kan? Seolah ada yang sengaja neken tombol cemas kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini terjadi, tapi gimana caranya dan siapa atau apa yang ada di baliknya. Oke, untuk ngejawab itu semua, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Perasaan terjebak ini bukan kebetulan atau sihir. Ini adalah hasil dari sebuah cetak biru psikologis yang dirancang dengan sangat teliti. Sebuah desain yang sengaja dibuat untuk bikin kita ketagihan. Intinya tuh gini, tujuan utama platform-platform ini adalah bikin mata kita nempel di layar selama mungkin. Mereka nggak peduli kita lagi senang atau sedih, yang penting kita tetap scrolling. Nah, ini disebut kecanduan melalui desain. Mereka secara sadar menggabungkan tampilan yang adiktif dengan data pribadi kita cuma untuk bikin kita terpaku di layar. Dan senjata utama mereka, otak kita sendiri. Mereka ngebajak sebuah sistem kuno di otak kita yang namanya siklus dopamin. Anggap aja dopamin itu hadiah kecil yang dikasih otak pas kita ngelakuin sesuatu yang asyik. Nah, platform-platform ini direkayasa jadi mesin pemberi hadiah dopamin tanpa henti, yang akhirnya bikin kita ngidam dan balik lagi, dan lagi. Gini cara kerjanya, sebuah siklus yang nggak ada putusnya. Dimulai dari keinginan. Mungkin karena bosan. Lalu kita mencari dengan buka aplikasi. Notifikasi itu memicu antisipasi kita akan sebuah hadiah. Dan akhirnya kita dapat imbalan yang nggak terduga. Bisa like, video lucu, atau gosip baru. Justru karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita dapat, siklus ini jadi super kuat dan bikin nagih banget. Kalau kedengarannya familiar ya, emang Trevor Haynes dari Harvard ngebandingin ini persis kayak mesin slot di kasino. Kita terus narik tuasnya karena kita nggak pernah tahu kapan jackpot bakal keluar. Media sosial itu ya mesin slot pribadi di kantong kita, dan jackpotnya adalah validasi sosial atau konten viral yang baru. Kerangka kerja ini bahkan ada namanya loh, model perilaku hook. Ini resep 4 langkah buat nyiptain kecanduan. Pertama, ada pemicu, notifikasi merah yang ngegoda itu. Kedua, rutinitas. Kita buka aplikasi dan mulai scroll tanpa mikir. Ketiga, imbalan bervariasi, konten tak terduga yang bikin otak kita penasaran terus. Dan terakhir, yang paling krusial, investasi. Setiap detik waktu, data, dan konten yang kita kasih, itu jadi jaminan kalau kita bakal balik lagi besok. Jadi coba lihat siklus lengkapnya. Dari motivasi awal sampai investasi akhir, setiap langkahnya dirancang dengan presisi untuk narik kita lebih dalam. Mengubah klik iseng jadi kebiasaan yang mendarah daging. Ini bukan lagi sekedar aplikasi, ini adalah arsitektur perilaku. Oke, jadi kita udah tahu gimana psikologi kita dieksploitasi. Tapi, disinilah teknologi mengambil alih panggung. Sekarang kita lihat gimana algoritma nggak cuma manfaatin kelemahan ini, tapi juga bertindak kayak pengeras suara digital raksasa yang bikin semuanya ribuan kali lebih kuat. Coba bayangin algoritma itu kayak penjual konten pribadi buat kita. Tugasnya simpel, pelajari apapun yang bikin kita berhenti scrolling. Kalau konten yang bikin marah atau cemas ternyata bikin kita berinteraksi, walaupun cuma nonton beberapa detik lebih lama, algoritma langsung nyatat, aha, dia suka ini. Terus ya udah, kita disodorin lebih banyak lagi yang sejelis. Algoritma nggak peduli perasaan kita, yang penting data. Proses ini cepet banget ngebentuk yang namanya ruang gema. Anggap aja ini gelembung filter pribadi kita, di mana emosi kita, terutama yang negatif, terus dipantulin balik ke kita. Makin lama makin kencang. Akhirnya, kita terisolasi dari sudut pandang lain, kejebak di dalam gema pikiran kita sendiri yang diperkuat oleh mesin. Dan inilah bagian yang paling seremnya. Tanpa kita sadar, feed kita jadi cerminan unik dari bias dan kecemasan kita sendiri, yang dikurasi khusus oleh mesin. Kita jadi mulai percaya kalau versi realitas yang penuh amarah dan ketakutan ini adalah satu-satunya realitas. Karena ya, cuma itu yang terus-terusan kita lihat. Biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat contoh nyatanya aja yuk.
Sebuah studi kasus menyoroti gimana algoritma TikTok secara spesifik memperparah kecemasan soal iklim di kalangan anak muda. Studi ini nemuin kalau algoritma TikTok yang super efektif nyuapin penggunanya dengan apa yang mereka tonton, secara nggak sengaja malah menciptakan ruang gema konten iklim yang negatif banget. Jadi, makin banyak video seram soal kiamat iklim yang kamu tonton, ya makin banyak juga konten sejenis yang bakal ngebanjirin halaman For You kamu. Dan angkanya, ini benar-benar nunjukin dampaknya. Waktu konten iklim di TikTok dianalisis, hasilnya mengejutkan. 55% kontennya negatif, 35% bikin sedih, dan 21% isinya menakutkan. Artinya, platform ini secara sistematis menciptakan lingkaran setan kecemasan bagi jutaan penggunanya, terutama anak muda. Nah, ini semua membawa kita balik ke pertanyaan utama kita, ke jantung teori jiwa dalam kode. Dengan kemampuannya untuk mencerminkan dan memperkuat emosi kita dengan presisi yang mengerikan, apakah kita ini cuma berhadapan dengan mesin? Atau jangan-jangan ada semacam jiwa, semacam kesadaran di dalam kode ini? Jadi, ayo kita tanya belak-belakan. Apakah algoritma ini beneran merasakan kecemasan kita, memahaminya, lalu dengan niat jahat mengeksploitasinya? Atau ini semua cuma ilusi, cuma hasil dari pencocokan pola data yang saking canggihnya sampai terasa kayak punya pikiran sendiri? Secara filosofis, bedanya tuh fundamental banget. Manusia punya kesadaran diri, intuisi, dan nilai moral. AI di sisi lain, operasinya murni berdasarkan pemrosesan data, pengenalan pola, dan perintah algoritmik. Dia nggak punya pengalaman subjektif, nggak punya rasa. Jadi jawaban singkatnya, enggak. AI saat ini nggak punya kesadaran. Dia bisa memproses kalau kata cemas sering muncul bareng video tertentu, tapi dia nggak merasakan apa artinya cemas itu. Dia itu cermin yang super canggih yang cuma mantulin data kita, bukan jiwa yang natap balik. Tapi, nah ini dia twistnya. Meskipun AI nggak merasakan emosi, teknologi terbaru nunjukin kemampuan luar biasanya buat mengenali emosi. Sistem lagi dikembangin untuk menganalisis ekspresi mikro di wajah kita, nada suara, bahkan pilihan kata kita untuk nebak kondisi emosi kita, lalu menyesuaikan kontennya secara real time. Jadi mungkin emang nggak ada jiwanya, tapi jelas ada mata yang selalu ngawasin. Dengar ini semua mungkin bikin kita ngerasa nggak berdaya ya, tapi ingat pengetahuan adalah kekuatan. Setelah kita paham cara kerja mesin ini, sekarang waktunya kita ngomongin gimana caranya ngambil alih setir dan memberdayakan diri kita sendiri. Kita bisa dan harus ngelatih ulang algoritma kita. Ingat, dia belajar dari kita. Jadi, ajarin dia hal yang benar. Berinteraksilah secara sadar dengan konten yang bikin kita ngerasa baik. Berhenti ikuti akun-akun toksik, jangan ragu buat pencet tombol tidak tertarik. Dan yang paling penting, berani untuk ambil jeda. Lakukan detoks digital buat ngatur ulang pikiran dan feed kita. Pada akhirnya, tanggung jawabnya juga ada di para pembuatnya. Kita perlu bergerak menuju algoritma yang dirancang bukan cuma untuk bikin kita ketagihan, tapi juga untuk kesejahteraan kita. Teknologi yang bertanggung jawab itu nggak cuma pinter, tapi juga harus bijaksana. Dan saya bakal ninggalin kalian dengan pemikiran ini. Ingat, algoritma adalah cermin. Cermin yang memantulkan miliaran data yang kita kasih setiap detik. Dia nggak punya niat jahat, dia cuma memperbesar apa yang udah ada di sana. Jadi, kalau kita pengen ruang digital yang lebih sehat, kita harus mulai dari mana? Dengan mengubah diri kita sendiri, atau dengan menuntut kode yang bisa mencerminkan versi terbaik dari diri kita?